Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita turunkan dari kasus orang yang salat sendirian di belakang shaf. Terdapat beberapa dalil yang mengisyaratkan hal itu. Saya sebutkan di antaranya. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau pernah masuk masjid ketika Nabi SAW sedang salat jamaah. Pada posisi Nabi SAW sedang rukuk, Abu Bakrah baru masuk, lalu beliau takbiratul ihram di belakang shaf. Kemudian beliau rukuk, lalu berjalan sambil rukuk menuju shaf. Sampai akhirnya beliau mendapatkan shaf di posisi Nabi SAW masih rukuk. Kemudian Nabi SAW i'tidal dan Abu Bakrah juga ikut i'tidal sampai akhirnya sholat selesai dan Abu Bakrah tidak menambahkan rakaatnya. Fadzakara dzalika lin-Nabi SAW, lalu kejadian ini pun diceritakan kepada Nabi SAW. Faqala, lalu beliau mengatakan kepada Abu Bakrah, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Ta'ala menambahkan semangat untukmu, tapi tolong jangan ulangi lagi. Kalimat ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak setuju dengan perbuatan Abu Bakrah. Namun bagian mana yang tidak disetujui, ada sebagian ulama yang mengatakan bagian yang tidak disetujui adalah karena Abu Bakrah ketika itu sempat lari-lari sehingga ada suara gaduh. Ada yang mengatakan bahwa Abu Bakrah tidak disetujui oleh Nabi SAW karena Abu Bakrah takbiratul ihram di belakang shaf. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Wabisah bin Ma'bad yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwasanya Nabi SAW pernah melihat ada seseorang yang salat di belakang shaf sendirian. Fa'amarahu ayyu'idas shalah. Lalu beliau perintahkan agar orang ini mengulangi salat. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis dari Ali bin Syaiban bahwasanya Nabi SAW pernah ngimami sebuah jamaah. Fansarafa, ketika beliau selesai, wa rajulun fardun khalfas saffi. Beliau melihat ada orang yang salat sendirian di belakang shaf. Fawaqafa alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hinan sarafa, dan orang itu masbuk. Kemudian ketika orang ini selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatinya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaqbil salataka, la salata lilladzi khalfas saffi." Rawahu Ibnu Majah. Kamu ulangi salatmu karena tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang shaf. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, selanjutnya ulama berbeda pendapat dalam memahami makna hadis di atas. Jumhur ulama memahami bahasanya hadis-hadis di atas menunjukkan orang yang salat sendirian di belakang shaf itu tidak sampai batal salatnya. Sedangkan Nabi SAW memerintahkan orang yang sholat di belakang shaf sebagaimana dalam hadis dari Wabisah bin Ma'bad atau juga hadis dari Ali bin Syaiban, itu sifatnya istihbab, anjuran, dan tidak wajib. Dan ini berdasarkan hadis dari Abu Bakrah yang pertama yang tadi kita sampaikan, di mana beliau takbiratul ihram di belakang shaf, kemudian beliau langsung rukuk, lalu beliau berjalan dalam posisi rukuk. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulang salatnya. Karena itu menurut jumhur, berdasarkan kompromi dari beberapa hadis ini, maka mengulang salat di sini sifatnya anjuran. Artinya orang yang salat di belakang shaf tidak sampai batal. Berbeda dengan pendapat Hambali. Menurut pendapat Hambali, orang yang melakukan salat di belakang shaf sendirian tanpa ada udzur, maka salatnya batal. Berdasarkan hadis Wabisah dan hadis
Ali bin Syaiban. Sedangkan kasus Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau punya uzur. Uzurnya adalah dalam rangka untuk mengejar dapat 1 rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau misalnya kita mengambil pendapat Hambali bahwa sholat di belakang shaf itu batal, bagaimana dengan shaf yang renggang? Apakah sholatnya batal? Dalam beberapa pernyataan ulama mazhab Hambali, shaf yang tidak nyambung, shaf yang putus, baik yang terjadi di belakang imam maupun yang berada di sebelah kanan imam, maka sholatnya tidak batal. Kecuali jika shaf yang putus itu berada di sebelah kiri imam. Sehingga menurut Hambali ada 3 posisi di sana. Di sebelah belakang, sebagaimana yang ma'ruf kita lakukan, di sebelah kanan, dan di sebelah kiri. Dalam Matalib Ulin Nuha, syarah Ghayah Al-Muntaha, salah satu referensi mazhab Hambali, di sana dinyatakan, wala tabtulus sholatu biqat'i shaffin mutlaqan. Tidak batal sholat disebabkan karena shaf terputus secara mutlak. Maksudnya adalah sawa'un kana wara al-imami aw an yaminihi. Baik putusnya itu atau shaf itu berada di sebelah belakang imam atau berada di sebelah kanan imam. Illa ayyakuna qat'u shaffi an yasarihi. Kecuali jika shaf itu terputus di sebelah kiri imam. Sehingga kalau terputus di sebelah kiri imam, yang batasannya biqadri maqami thalathati rijal, biqadri maqami thalathati rijal, yang batasannya adalah putusnya itu sejarak cukup untuk menampung 3 orang. Fatabtulu salatuhu, maka salatnya batal. Qalahu Ibnu Hamid wa jazama bihi fi ri'ayatil kubra. Ini sebagaimana pendapat Ibnu Hamid Al-Hambali, dan beliau tegaskan kalau ini batal dalam kitab Ri'ayah Al-Kubra. Al-Allamah Utsman An-Najdi dalam catatan beliau untuk Syarhul Muntaha, beliau menyebutkan ada 12 kesalahan dalam membuat shaf salat. 10 kesalahan masih sah salatnya dan 2 kesalahan batal. 2 yang batal itu seperti apa? 2 yang batal itu yang pertama adalah makmum berada di sebelah kiri imam. Lalu renggang shafnya dengan imam sejarak cukup untuk menampung 3 orang atau lebih. Dan makmum ini sholatnya sendirian. Jadi ada imam, lalu makmum ini sholat di sebelah kirinya sejarak misalnya anggap saja 1 meter. Maka makmum yang sendirian ini di sebelah kiri imam dengan jarak 1 meter dari imam, ini salatnya batal. Yang kedua, makmum berada di sebelah kiri imam, lalu ada renggang sejarak 3 orang, 1 meter tadi. Dan yang terputus, shaf yang terputus itu lebih dari 1 makmum. Misalnya ada 3 orang, berdiri di sebelah kiri imam, kemudian mereka renggang, atau jarak antara makmum itu dengan imam renggang 3 orang. Ya, kurang lebih 1 meter, maka ini juga batal. Sehingga intinya ketika renggang itu berada di sebelah kiri, barulah menurut ulama mazhab Hambali statusnya batal. Namun kalau makmum itu berdiri di sebelah kanan atau di sebelah belakang, meskipun renggang, salatnya tidak batal. Sehingga wallahu ta'ala alam, orang yang salat berjamaah di belakang imam dengan shaf renggang, tidak kita katakan bahasanya mereka sholat sendirian di belakang shaf, karena ada kawan-kawannya di sebelah kanan dan kirinya, meskipun berjauhan. Namun perbuatan seperti ini jelas menyalahi aturan shaf dalam sholat jamaah, sehingga tidak dibenarkan, meskipun tidak sampai membatalkan sholat menurut mazhab Hambali, apalagi menurut mazhab jumhur ulama.
Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.